apakah ibuku masih mau mengakui apakah aku anak kandungnya gitu, atau ibuku seneng, ibuku merasa bersalah, atau ibuku nangis, atau ibuku nggak mau kenal aku gitu. Kayak aku lagi memposisikan diri aku sebagai, siapa tadi namanya, sebagai Arini gitu. Apa ya rasanya? Kayak, misalnya ibuku di depanku kayak ketemu kayak, "Mama," gitu kayak. Halo, kembali lagi dengan aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu. Dan seperti biasa, aku akan bacain cerita-cerita dari teman-teman semua yang udah ngirimin ke email. Cerita-cerita tentang kerinduan kalian bersama ibunda tercinta di saat ibunda masih hidup maupun sudah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Yang nggak bisa kamu sampaikan selama mamah masih ada, ataupun mamah juga masih ada, tapi kamu tetap nggak bisa keluarin, kamu bisa berbagi dengan kami. Dengan cara ngirimin ceritanya, ditulis aja, diketik tulisannya kamu mau curhat apa, sesuatu yang gak bisa kamu keluarkan, mulai dari yang sedih, yang menyenangkan, yang mengecewakan, yang menyebalkan, semuanya kamu ketik, kamu tulis, kamu email ke kita. Nanti aku yang bacain di sini. Dan mohon bersabar, semua cerita pasti dibacain dan kita gak pilih-pilih ya, rata semuanya. Jadi ini langsung aja aku bacain. Ada cerita dari pengirim pertama ini dari Arini. Thank you Arini for trusting us untuk membacakan cerita kamu. Langsung aku mulai. Salam kenal tim Rindu Ibu, sebut saja nama aku Arini. Saat ini aku berusia 22 tahun dan bekerja sebagai tenaga administrasi di sebuah toko farmasi di salah satu kota di Jawa Barat. Oh ya, aku adalah anak yang tumbuh besar di panti asuhan dengan hanya sedikit kenangan tentang masa kecilku. Tidak ada jejak atau tanda-tanda apapun yang menghubungkanku dengan keluarga biologisku. Layaknya aku dan teman-temanku sesama penghuni panti asuhan, kami di sini tak pernah punya hubungan intens dengan orang tua kami. Hal yang mungkin bisa dan biasa dinikmati anak-anak lain di luar panti. Meski tak sedikit juga dari teman-teman di panti masih kerap dikunjungi ibu mereka, hal itulah yang tak pernah aku rasakan. Selalu kurindukan dan aku dambakan. Semenjak kecil aku sudah menyimpan rasa haus akan sosok ibu, terutama saat momen hari raya yang biasanya beberapa anak panti pulang ke keluarga ataupun dikunjungi orang tuanya. Meski hanya dalam kadar kecil, hal-hal seperti dibelikan baju lebaran, dikirimin makanan, atau melepas rasa rindu saat dikunjungi sama sekali tidak dapat aku rasakan. Selama hampir belasan tahun, aku memendam rasa itu. Bertahun-tahun merasa terasing dari sosok ibu dan kerap menyaksikan nikmatnya memiliki seorang ibu, memberanikan aku untuk bertanya tentang keberadaan ibu. Tepatnya ketika aku memasuki usia 14 tahun, aku menanyakan kepada pengurus panti asuhan siapa sebenarnya ibuku. Sebenarnya ini hal yang lumrah ditanyakan oleh anak-anak yang tumbuh dan besar di panti asuhan. Terutama bagi mereka anak panti yang masuk dalam kategori tidak diketahui identitasnya. Karena kebanyakan anak di panti asuhan ini mayoritasnya adalah mereka yang masih memiliki orang tua, namun tidak memiliki kemampuan dalam membesarkannya ataupun masih memiliki satu orang tua. Jujur guys, aku baru tahu nih, ya sebenarnya ada sih, cuma maksudnya jarang kedengeran kali ya gitu. Karena yang namanya panti asuhan itu kan diutamain buat mereka yang yatim piatu gitu. Kalau misalkan buat keluarga sendiri tuh aku jarang dengar, tapi ya namanya aja juga panti asuhan, ya berarti semua anak diasuh di situ, diurus lah di situ. Oke, aku lanjut lagi. Hingga sampai aku beranjak dewasa, dorongan untuk mengetahui siapa ibu pun semakin tak terbendung. Aku pun akhirnya mendapatkan informasi kalau setelah aku dititipkan di panti asuhan beberapa bulan, kemudian ada seseorang yang kerap mengirimkan kebutuhanku. Meski itu hanya terjadi beberapa kali saja dan tak pernah ada lagi kejadian tersebut berikutnya. Berbekal nama lengkapnya, aku pun mencari tahu sosok tersebut melalui jejaring sosial yang aku kontak satu persatu dari ratusan orang.
Melalui proses yang panjang, sebut saja wanita bersama Suci tersebut ternyata sahabat ibu kandungku yang sedari awal tak setuju menaruh aku ke panti asuhan. Oke. Tante Suci itulah yang kemudian memberikan alamat rumah yang terletak di sebuah desa terpencil. Hati dan pikiranku berbunga-bunga dengan harapan, dan aku segera memutuskan untuk pergi menemui ibu kandungku. Ketika aku tiba di desa itu, aku merasa gugup dan tegang. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan atau bagaimana cara menghadapinya. Namun, rasa penasaran dan kerinduan yang kuat mendorongku untuk maju. Aku berdiri di depan pintu rumah tua yang tampak terlantar. Dengan napas berat dan jantung yang berdebar, aku mengetuk pintu dengan hati yang penuh harapan. Beberapa saat kemudian, pintu itu terbuka perlahan dan aku melihat seorang wanita paruh baya di hadapanku. Kami saling menatap dengan penuh kejutan. Dia terlihat terkejut melihatku, tapi ada juga terlihat kebahagiaan di matanya. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku tahu bahwa dia adalah ibuku. Kami berpelukan erat, saling menangis dan tertawa. Aku bertanya kepadanya mengapa dia meninggalkanku di panti asuhan. Dan dia menceritakan kisah yang pahit tentang kesulitan hidup dan takdir yang sulit. Dia memberiku penjelasan yang panjang dan mendalam tentang mengapa dia harus melakukan apa yang dia harus lakukan. Ini sedih sih. Sebenarnya kalau ini tuh kayak cerita di film, sinetron, dan ini terjadi kehidupan nyata. Tapi percaya apa enggak, semua cerita yang ada di sinetron itu, entah kenapa aku tuh kayak setahun terakhir ini tuh banyak ngalamin gitu. Kayak dulu mikirnya ini cuma di sinetron doang, di film doang begitu. Ternyata semakin aku tua itu semakin terjadi. Dan kayak ada adegan yang, contoh adegan yang wah tetangga teriak-teriakan satu sama lain nyanyi gitu, itu terjadi gitu. Terus ada kejadian yang pilu tentang ibunya pergi dari rumah. Ini dialamin sama teman aku ya, aku baru dapat cerita ini beberapa minggu lalu. Ibunya pergi dari rumah, terus tiba-tiba dia nggak sengaja ketemu ibunya di Solo, terus lagi makan sendirian, terus ibunya dikejar pun nggak mau, nolak, nggak mau ketemu anaknya, sampai akhirnya ibunya ngalah, terus mereka pelukan di pinggir jalan. Dan it's a true story gitu. Jadi kayak ada aja nih cerita seperti ini gitu. Dan tapi di sini sih lebih ke apa ya? Di sini tuh yang dari tadi fokus aku adalah ketika kamu nggak pernah ketemu sama orang tua kamu, dalam kasus ini adalah ibu kamu, yang kamu dari kecil sudah ada di panti asuhan, which means diurus sama orang lain, dan tiba-tiba kamu dapat info kalau kamu ternyata masih punya ibu dan ibu kamu masih hidup, dan kamu mencari keberadaan ibu kamu kemanapun gitu, kamu dapat segala info, nama lengkap, alamatnya pun di mana. Dan ketika kamu ketemu sama ibu kamu, kayak apa sih yang sebenarnya kamu rasain? Selama ini kan yang kita tahu tuh dari cerita kayak gini kan, napas berat, jantung berdebar, kayak ngomong apa ya gue nanti, kayak ketemu tuh meluk nggak ya, atau apakah ibuku masih mau mengakui apakah aku anak kandungnya gitu, atau ibuku seneng, ibuku merasa bersalah, atau ibuku nangis, atau ibuku gak mau kenal aku gitu. Kayak aku lagi memposisikan diri aku sebagai siapa tadi namanya, sebagai Arini gitu. Apa ya rasanya kayak misalnya ibuku di depanku, kayak ketemu kayak mama gitu, kayak somehow mungkin buat beberapa orang ya kayak cringe banget ya, kayak awkward banget, tapi kayak buat kita yang ngalamin itu luar biasa gitu loh rasanya. Kayak akhirnya seumur hidup ini akhirnya aku ketemu sama mama gitu, dan apa ya, ekspresinya menyenangkan, dia welcome segala macam. Nah kita nggak tahu nih hari ini nih mamahnya welcome atau enggak ya, tapi sih tadi nangis dan tertawa, which means kayak lega gitu. Tapi coba aku lanjutin dulu. Oke. Meski kisahnya tidak selalu menyenangkan, aku merasa lega mengetahui kebenaran dan menemukan ibuku. Kami mulai membangun hubungan baru satu sama lain, memulihkan waktu yang hilang dan menjalin ikatan yang kuat. Hasilnya, mamahnya terima dan mereka berusaha untuk
mengobati perasaan satu sama lain, mereka berusaha untuk menyemangati satu sama lain, dan mereka memilih untuk membangun semuanya dari awal gitu, dan nggak ada kata terlambat untuk itu ya gitu, apalagi antara ibu dan anak ke ibu, anak ke orang tua ke anak, tidak ada kata terlambat. Dan aku lihat di sini hasilnya memuaskan ya dan menyenangkan sekali, jadi turut senang mendengar hari ini. Aku lanjut lagi. Kisah hidupku menjadi lebih lengkap dengan hadirnya ibuku. Meskipun perjalanan untuk menemukannya tidaklah mudah, aku tahu bahwa setiap langkah itu layak dan membuahkan hasil. Meski kondisi aku dan ibuku di kampung tidak seberkecukupan saat aku di panti asuhan, namun kini aku sangat bahagia memiliki ibu yang mengasihi dan peduli padaku. Seperti yang aku idam-idamkan, dan itu adalah anugerah terbesar dalam hidupku saat ini. Wow, congrats Arini, akhirnya kamu bisa merasakan ya punya seorang ibu, tidak sosok ya, bukan sosok ibu ya, tapi beneran punya seorang ibu kandung di hidupmu, dan akhirnya kamu bisa ngelewatin hari raya dengan dimasakin sama mama, barengan sama mama, sholat id bareng, itu menyenangkan sekali. Kita turut senang dengernya, dan terima kasih udah berbagi cerita ini sama kita ya. Sebenarnya aku dari cerita ini aku bisa ngelihat kalau misalnya Arini kelihatannya nih kayaknya masih punya banyak cerita yang karena perjalanan panjang kan nyari mamahnya gitu. Tapi masih banyak hal yang nggak diceritain nih, belum diceritain di sini. Mungkin karena lagi seneng-senengnya, atau mungkin kamu kurang bisa mengungkapkan cerita kamu dengan panjang dan detail. Nggak apa-apa. Tapi apapun itu, proses yang telah kamu lewati itu pasti berat banget. Dan pasti melelahkan sekali, karena kamu harus nyari alamat mama, kamu harus cari banyak info sana sini gitu, dan kayak sumbernya kan kita juga nggak tahu gitu kan ke siapa. Dan untungnya, alhamdulillahnya, puji Tuhannya, bersyukurnya adalah kamu ketemu Tante Suci, dan Tante Suci mau dihubungi, dan pihak panti ini kelihatannya juga ngebantu ya, jadi kayak itu memudahkan jalan kamu untuk bertemu mama. Dan yang paling menyenangkan adalah respon mamanya sangat positif, dan kalian berdua tuh kayak memilih untuk oke, kita berdamai dengan masa lalu kita berdamai dengan kebencian kita, dan kita harus mulai ini semuanya dari awal lagi, kita mulai hari baru bareng-bareng. Ini sweet banget, aku turut seneng banget dengernya. Dan buat teman-teman juga yang masih struggling untuk mencari keberadaan orang tua, atau mungkin yang kisahnya sama kayak Arini sedang mencari tahu keberadaan orang tua kalian, entah ibu atau ayah, tetap semangat, jangan patah semangatnya, dan tetap yakin kalau misalkan kalian akan ketemu sama orang tua kalian. Dan mungkin ada yang bertanya kayak, aku takut kalau misalnya nanti aku ketemu sama mamahku akhirnya gitu, dan responnya negatif. Nggak apa-apa, yang penting kamu sudah berusaha sekeras mungkin, sekuat mungkin untuk mencari tahu asal usul kamu, untuk mencari tahu keluarga kamu. Kalaupun kamu tidak diterima dengan baik sama mama atau sama orang yang sedang kamu cari, at least kamu sudah berusaha dengan baik. You did a very good job to yourself gitu. Dan pasti selalu ada cara yang bisa dilakuin, itu entah itu berkompromi atau berusaha ngobrol lagi banyak gitu, yang gimana caranya untuk nyentuh hati mama untuk menerima kamu. Dan kamu juga, aku harap bisa membuka lebar mata mama untuk melihat bahwa aku adalah anakmu yang berharga, dan terimalah kepulanganku, dan aku harap kamu tetap mau menjadi seorang ibu untukku. Itu sih yang penting gitu. Pokoknya buat teman-teman tetap semangat ya. Aku harap kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan di dunia ini. Amin buat siapapun yang mendengarkan ini ya gitu. Dan aku harap buat kalian yang masih dalam pencarian, cerita Arini ini bisa menguatkan kalian dan bisa membantu membuka pintu sabar kalian untuk mendapatkan atau untuk menemukan apa yang kalian cari selama ini, yaitu sosok ibu. Sejauh-jauhnya seorang ibu ya, kadang ya nggak cuma kayak ada orang yang bilang kalau misalnya cinta dan kasih ibu itu nggak akan berubah gitu, anaknya yang biasanya berubah. Tapi aku percaya kok di luar sana
cinta kasih seorang anak juga nggak akan berubah. Ibunya juga bisa berubah. Ya begitulah sebaliknya. Sekali lagi hari ini terima kasih telah mengirimkan cerita ini kepada aku, kepada kita, untuk dibacain, untuk dibagikan dengan teman-teman. Terima kasih banget. Semoga kamu hidup bahagia terus bersama mama. Dimudahkan segala jalannya dan berkah untuk keluarga kecil kalian. Dan rezekinya lancar terus ya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang udah dengerin podcast Rindu Ibu selama ini, terima kasih telah mendengarkan. Dan buat kamu juga yang mau kirim cerita, boleh banget kirim ke email ini aja. Cukup tulis aja, bisa di handphone, bisa di laptop, bisa di PC. Cukup tulis, kirim ke email sini, nanti aku bacain di sini untuk berbagi juga dengan teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Aku Anissa Sadino, pamit mundur. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.